Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam proses perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita. Dimulai dari pembangkit listrik, menuju gardu, hingga kemudian sampai ke konsumen atau pengguna listrik. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana proses listrik bisa sampai di rumah, tahukah kalian bahwa proses perjalanan listrik termasuk dalam sistem penyaluran energi listrik? Sistem penyaluran energi listrik disebut dengan istilah transmisi. Namun, itu merupakan tahapan kedua dalam perjalanan listrik hingga sampai ke rumah. Energi listrik di rumah kita semuanya berasal dari pembangkit listrik. Secara umum, proses penyaluran energi listrik di Indonesia terjadi dalam 4 tahap, dimulai dari pembangkit listrik, transmisi, penyaluran, distribusi, hingga berakhir di konsumen. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda serta saling berhubungan. Berikut penjelasan masing-masing bagian itu. 1. Pembangkit. Pembangkit listrik adalah proses ketika listrik dihasilkan dari perubahan energi seperti air, gas, diesel, angin, uap, bahkan nuklir. 2. Transmisi atau penyaluran. Transmisi adalah saluran penyalur energi listrik dari gardu induk ke pembangkit gardu induk lain yang jaraknya berjauhan. 3. Saluran distribusi. Distribusi adalah saluran yang berfungsi menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk ke gardu distribusi dan konsumen. 4. Konsumen. Konsumen adalah pihak yang memakai jasa tenaga listrik, yakni rumah atau gedung. Bagaimana proses listrik bisa sampai di rumah kita? Sebenarnya, penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai rumah kita melalui berbagai proses yang lebih kompleks. Lantas, bagaimana penyaluran listrik dari gardu induk sampai ke rumah-rumah? Simak penjelasan secara lebih rinci langkah-langkah proses penyaluran listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah dalam video berikut ini. 1. Energi listrik dihasilkan pembangkit listrik. Energi listrik pertama kali dihasilkan di pusat pembangkit listrik, power plant. Proses pembangkitan tenaga listrik diawali dengan turbin sebagai penggerak awal, prime mover, kemudian generator mengubah tenaga turbin menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit listrik yang ada di Indonesia. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, angin. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. 2. Energi listrik di gitar. Setelah energi listrik dihasilkan, tegangannya dinaikkan oleh gardu induk tegangan ekstra tinggi, gitet, yang biasanya juga terletak di pusat pembangkit listrik. Transformer adalah alat utama di gitet yang berfungsi menaikkan tegangan generator 11, 5 kV menjadi tegangan transmisi, atau tegangan tinggi 150 kV. 3. Energi listrik disalurkan melalui SUT atau SUTET. Selepas dari gitet, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi, SUT, atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTET, ke gardu induk. SUT adalah saluran yang digunakan sebagai transmisi listrik antar wilayah dengan tegangan 70 sampai dengan 150 kV. Di sisi lain, saluran udara SUTET merupakan saluran transmisi listrik antar wilayah yang menggunakan kawat telanjang dengan tegangan di atas 230 kV. 4. Energi listrik diturunkan tegangannya melalui trafo di gardu induk. Di gardu induk voltase energi listrik diturunkan menjadi tegangan menengah, sekitar 20 kV. Gardu induk merupakan instalasi yang tersusun atas peralatan listrik dengan fungsi mengubah tegangan listrik baik menaikkan atau menurunkan. 5. Energi listrik disalurkan melalui SUM atau SKTM. Dari gardu induk, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan menengah, SUM, atau saluran kabel tegangan menengah, SKTM, menuju gardu distribusi. Di tahap inilah penyaluran energi listrik dimulai, dari gardu induk menuju gardu distribusi, kemudian ke rumah kita. SUM adalah jaringan kawat tanpa isolasi yang terbentang di udara, dan disangga oleh tiang listrik.
Di Indonesia, SUT digunakan untuk penyaluran tegangan listrik dengan daya yang sama. Sementara itu, SKTM merupakan jaringan distribusi energi listrik yang ditanam di dalam tanah. Di tahap inilah penyaluran energi listrik dimulai, dari gardu induk menuju gardu distribusi, kemudian ke rumah kita. 7. Energi listrik disalurkan melalui SUT atau SKTR ke trafo distribusi. Dari gardu distribusi, energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah, SUT, atau saluran kabel tegangan rendah, SKTR, ke trafo distribusi dengan tegangan 220 volt. 8. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung. Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah dan gedung-gedung, sehingga dapat digunakan masyarakat sebagaimana mestinya. Demikianlah video singkat tentang proses distribusi listrik dari pembangkit sampai ke rumah-rumah. Terima kasih sudah menonton, silahkan komen di bawah jika ada salah atau ada yang kurang tepat. Sampai jumpa di info lainnya.